Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita terutama pada malam hari ini, karena di tengah hujan yang sangat luar biasa ini kita masih mau memperjuangkan diri untuk datang ke masjid ini guna melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin yang sudah kita agendakan. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat minimal nampak pemandangan di Yaumul Hisab kita itu lumayan keren. Hujan-hujan lebat itu datang ke masjid. Karena nanti di akhirat takutnya ada pemandangan juga, pas lagi ada pembagian sembako, hujan-hujan kita juga datang. Ini minimal sebagai pembanding bahwa ya Allah, gak cuman urusan perut kami semangat datang, tapi juga dalam urusan sholat pun meskipun hujan kami juga datang. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab judulnya Al-Infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Jadi berinfak dengan apa yang dicintai dan yang baik. Ini termasuk bab yang pendek dari bab-bab yang lain karena ada 3 nas, 2 dari Al-Quran, 1 dari hadis Nabi Muhammad SAW. Judulnya adalah berinfak atau bersedekah dengan apa yang kita sukai dan sesuatu yang baik. Ini judulnya. Ayat yang pertama di sini disebutkan surat Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Saya baca tafsirnya, ini dijelaskan bahwa kita itu taat kepada Allah. Dari berbagai macam ketaatan-ketaatan itu belum memperoleh kebajikan yang sangat maksimal hingga kita itu melaksanakan, kalau dalam ranah sodakoh atau infak, kita mengeluarkan apa yang kita sukai. Contoh misalkan seperti waktu ada pengumuman, ayo siapa yang mau berbagi pakaian untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan sekitarnya. Itu waktu itu tuh ujian betul. Yang kita keluarkan itu, kalau ada 5 merek sarung, kira-kira sarung merek apa yang jenengan keluarkan? Atau yang harga 5 jutaan itu? Atau jenengan ngerasa ini jarang dipakai nih, biasanya
suka dijadikan alas setrikaan? Atau jangan-jangan itu yang dikeluarkan? Sehingga kalau itu yang dikeluarkan tidak haram, cuman tidak masuk ayat ini. Tidak haram, cuman tidak masuk ayat ini. Atau jenengan dengan sengaja pergi ke toko, beli baru, langsung beli 5. Bismillah ya Allah, saya pengen berbagi sesuatu yang baik yang belum saya pakai. Padahal saya pengen pakai dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pendidikan secara tidak langsung kepada kita. Standar sebagai seorang muslim, jika ingin berbagi, maka usahakan apa yang kita bagi itu sesuatu yang sangat baik. Terima kasih, semoga barokah. Sesuatu yang sangat kita sukai. Prakteknya susah atau sangat susah? Sebagian orang merasa sangat susah. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat orang itu sangat susah? Padahal Allah yang nyuruh. Kalau ada kumpul makan bareng sama pembisnis dari luar negeri, lalu kita diajak sama atasan, besok ikut saya, dampingi saya makan bareng dengan pembisnis dari luar negeri, pakai baju yang terbaik. Siapa? Itu kalau perlu beli. Kalau perlu beli. Kenapa? Karena pengen tampil top di depan atasan dan di depan teman bisnis atasan tadi itu. Mengapa begitu seriusnya kita mempersiapkan itu? Karena yang nyuruh atasan. Ini bisa naik jabatan, dekat dengan atasan. Ini yang nyuruh Allah. Yang nyuruh Allah. Kita itu belum top dalam berbagi, hingga yang kita bagikan itu sesuatu yang kita sukai. Nah, pertanyaannya, mengapa kok masih ragu? Padahal Allah yang nyuruh, bukan atasan yang manusia tadi itu. Yang membuat kita ragu, di antara penyebabnya itu kalau dalam hadis, meskipun hadis ini tidak berhubungan langsung dengan itu, namun ada kaitannya. Di antaranya itu hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Terlalu cinta. Ini harus kita jujur li. Maksudnya kita harus jujur. Memang kalau udah terlalu cinta dunia, itu mau ngasih itu berat sekali. Dunianya ditaruh di hati, makanya susah dilepas. Tapi kalau kita sama dunia itu ngerti cara datangnya kepada kita, maka biasanya lebih enteng. Dunia ini datang kepada kita, ada dengan jalan kita berupaya, ada dengan jalan kita nggak berupaya. Contohlah beberapa bulan yang lalu musim mangga. Coba yang punya pengalaman pas lewat di bawah pohon mangga, tiba-tiba kedebuk, jatuh buah mangga. Padahal kita nggak ada manjat, nggak ada ngambil mangganya. Beberapa orang yang lain mau dapat mangga harus ngelempar. Dari banyak orang yang lewat di situ, kenapa pas saya lewat mangganya jatuh? Memang rezeki kita. Nah, kalau kita ngerti cara datangnya rezeki kepada kita, maka saat berbagi kata Allah, coba yang kamu bagi sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik di sini bisa kita maknai dua. Satu, sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Karena kalau nggak halal, nggak boleh. Yang kedua, sesuatu yang toyib. Toyib ini di dalam tafsir saya baca, sesuatu yang kalau kita makan itu tidak merusak diri, itu namanya toyib. Makanya kalau kita mau berbagi, lan tanalul birroh
hatta tunfiku mimma tuhibun. Sesuatu yang kamu sukai itu pastikan unsurnya dua. Satu halal, nomor dua thayyib. Halal dan sesuatu yang kita sukai yang mana kalau kita bagi kepada orang lain itu tidak menyakitinya. Kadang ada yang kita sukai sebenarnya nggak baik, menyakiti, cuman karena ketergantungan ya lanjut terus. Kan nggak mungkin itu kita bagi-bagi. Tidak masuk dalam ayat ini. Wah, ini tak kasih merek yang harga di atas 30.000. Karena kalau yang di harga 20.000 takutnya tidak termasuk mimma tuhibun. Nah, ini nggak masuk. Kenapa? Karena tidak thayyib. Makanya diminta yang thayyib. Berbagi kepada orang halal thayyib, bahkan untuk diri sendiri itu juga halal thayyib. Misalkan bab makan. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, standarnya itu harusnya ketika berbagi sesuatu yang kita sukai. Penyebab kenapa kok tidak maksimal? Karena terlalu cinta dunia. Padahal dalam urusan dunia yang lain, kita mau-mau saja tuh. Waktu Idul Fitri, kira-kira pakai baju yang apa? Yang sangat bagus. Bahkan perhiasan yang belum keluar dalam 1 tahun, itu keluar. Untuk menunjukkan bahwasanya hari itu penampilan saya sangat prima sekali. Padahal itu gak disuruh sama Allah. Malah khawatir nanti ujub, pria, sum'ah, takabur, dan lain-lain, tergantung niat masing-masing. Nah, ini sekali lagi jamaah, ujian betul. Jadi sekali lagi kalau ada kayak donasi, berbagi, dan lain semacamnya, usahakan yang kita sukai. Bahasa yang kita sukai juga bukan berarti all in, semuanya. Tidak juga. Karena ada kewajiban-kewajiban yang lain, nafkah terhadap istri, nafkah terhadap anak. Jenengan kalau ngajak pasangan masing-masing, ngajak anak, kira-kira waktu beliin baju yang harga berapa? Satu, nggak usah banyak-banyak, tapi yang terbaik. Nah, ini masuk dalam kategori yang ayat ini. Mimma tuhibbun. Kemudian di ayat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya membaca tafsir As-Sa'di, itu dijelaskan seperti ini. Bahwasanya di ayat ini itu ada anjuran atau motivasi untuk hamba atau orang-orang yang beriman untuk menginfakkan hartanya di jalan-jalan yang benar. Dan jika ini kita lakukan, berarti pada saat itu kita mendahulukan Allah dan Rasul-Nya daripada keinginan diri kita sendiri. Mengapa kalimat ini muncul? Jadi kalau kita menginfakkan sesuatu yang kita sukai, itu secara tidak langsung kita mendahulukan Allah dan Rasul-Nya daripada diri kita sendiri. Nah, mengapa kalimat ini kita munculkan? Karena manusia itu punya tabiat cinta terhadap dunia. Dan itu ada ayatnya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, dan seterusnya. Cinta dunia, lagi cinta-cintanya sama dunia, kata Allah, sini, langsung dikasih. Padahal lagi senengnya. Lagi seneng-senengnya itu nyuci sarung yang nggak boleh itu kalau dijemur biasa, harus ada bawahnya itu apa yang biar bagus hasilnya. Lagi ada cinta-cintanya, suka-sukanya, donasi langsung dikeluarkan. Nggak semuanya, tapi satu. Tapi itu yang saya sukai. Makanya kalau ada orang yang sampai bersedekah dengan sesuatu yang dia sukai, berarti dia dalam tafsir ini disampaikan dia mendahulukan Allah dan Rasul-Nya daripada dirinya sendiri. Ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Jadi standar para sahabat kalau sedekah itu bukan sedikit yang saya mampu. Kadang-kadang suka muncul kalimat-kalimat itu, mohon maaf ini sedikit yang saya mampu. Para sahabat tidak. Ini yang maksimal yang saya mampu.
Contoh misalkan di dalam kitab ini diceritakan para sahabat itu, di sini dijelaskan itu Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu beliau ketika suka terhadap sesuatu, itu beliau langsung sedekahkan. Ingin mengamalkan ayat ini. Ingin mengamalkan ayat ini. Ada juga sahabat Nabi Muhammad, kalau lagi datang tamu, apa yang beliau lakukan? Kalau di belakang ada domba, nyembelih domba dulu. Bukan roti. Padahal ada domba. Kan pernah itu Nabi Muhammad sedang bertamu. Apa yang dilakukan sohibul baitnya? Ke belakang, gorok domba. Kemudian disuguhkan. Jadi bahasa beliau-beliau para sahabat ini yang terbaik yang kami punya. Kalau kita, oknum saja tertentu di antara kita, maaf ini sedikit yang kami punya. Ini sedikit yang kami punya. Dan apakah para sahabat itu bisa dikatakan orang-orang yang semuanya mampu? Tidak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang kadang-kadang karena sebab cinta dunia membuat sedekah kita itu tidak standar seperti ayat ini. Tidak standar seperti ayat ini. Sama ketika ada donasi, saya senang sekali punya istri yang Masya Allah. Ketika ada donasi, Mas itu ada donasi, tolong ya, ini infaknya yang warna merah. Kalau keluar dari lisan istri itu suami enteng, lebih enteng keluarin. Tapi kalau dari suami saja belum tentu istri enteng. Tapi kalau ada istri yang warna merah, saya semangat aja, cemplungin aja karena istri sudah ngerasa senang. Nah, ini penting sekali berbagi kepada sesuatu, kemudian dari apa yang kita sukai. Kemudian di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan juga, seseorang yang sudah mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada dirinya sendiri, dan dia bersedekah dengan apa yang dia sukai, ini menunjukkan tanda satu, benarnya iman dia kepada Allah. Memang betul imannya, kebenaran iman dia kepada Allah. Dikatakan sodako, ayo sedekah, itu juga berasal dari kata-kata sodako yang bermakna jujur. Kejujuran iman kita kepada Allah, bahwa ketika ayat ini turun, kita langsung, oh iya, saya laksanakan. Karena nggak mungkin orang bisa berbagi sesuatu yang dia sukai, padahal lagi senangnya. Jadi ada di hadis Nabi Muhammad SAW, ini ada seorang sahabat bernama Abu Tolha. Abu Tolha di sini oleh Anas diceritakan sebagai orang Madinah yang paling banyak hartanya dari kurma. Pokoknya itu petani paling top. Paling kaya, kurma. Kemudian wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayroha. Beliau itu yang paling beliau cintai adalah kebun kurma yang bernama Bayroha. Tempatnya strategis. Biasanya kalau sempat strategis, mahal apa murah? Hotel di depan Madinah, hotel Hilton atau Tauhid dan lain semacamnya, itu mahal atau murah? Mahal. Zam-Zam Tower kalau yang di Madinah, di Mekah, itu mahal. Ini kebun beliau itu menghadap Masjidil Nabawi.
Tempatnya strategis. Wa kana Rasulullah yadhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Dan Nabi Muhammad tuh biasa minum air di situ. Kemudian lagi seneng-senengnya ini sama kebun kurmanya luas, bukan sawit yang belum ditanam. Ini kebun kurma yang luas banget ini. Ini yang sudah, maksudnya itu betul-betul berbuah dan menghasilkan uang. Besar lagi. Lagi senang-senangnya sama kebun kurma itu. Kemudian turun ayat Al-Quran. Falamma nazalat hadhil ayatu, ketika ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Para sahabat ini turun ayat ini, lalu apa yang dilakukan oleh Abu Tolha? Qoma Abu Tolha ila Rasulillah, beliau datang ke Nabi Muhammad. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala anzala alaika, Allah telah menurunkan ayat ini kepadamu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba malin ilayya bayroha. Yang paling saya sukai ya kebun ini. Kebun ini. Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala arju birroha wa dukhroha indallahi ta'ala fadokha ya Rasulullah haitsu arakallah. Jadi langsung beliau itu menyerahkan ke Nabi Muhammad. Ini saya sedekahkan. Silahkan menurut jenengan yang terbaik ini digunakan untuk apa? Saya nggak tahu. Pokoknya diserahkan ke Nabi Muhammad. Ayat baru turun langsung satset. Jadi kalau ada informasi donasi turun itu langsung satset. Menunjukkan akan jujurnya keimanan kita. Sodako, jujur. Memang kita ya percaya sama Allah, nggak ragu. Donasi langsung set. Di grup donasi langsung buka e-banking, selesai. Secepat itu, gak usah mikir. Bentar nanti rencananya mau beli, wah kelamaan gak jadi. Nah ini para sahabat itu luar biasa. Didikan Nabi Muhammad SAW, kebun strategis menghadap ke masjid itu diserahkan. Kemudian kata Nabi Muhammad, ini menguntungkan untuk yang bersedekah. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Arahannya dari beliau, silahkan bagi kepada kerabat-kerabatmu. Akhirnya sama beliau dibagikan kepada kerabat-kerabatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Tolha ini menunjukkan akan jujurnya keimanan beliau terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, seseorang yang menginfakkan hartanya yang dia sukai itu menunjukkan, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kebaikan hatinya. Orang kalau berbagi itu hatinya baik. Cuman di ayat ini itu akhirnya adalah fa innallaha bihi alim wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Apa pesannya? Jadi soal ikhlas gak ikhlas, Allah itu tahu. Meskipun yang terbaik yang kita bagikan, kalau gak ikhlas, Allah itu tahu. Makanya kalau sudah bahasa infak, itu paling cocok belakangnya itu, sesungguhnya Allah itu tahu. Supaya apa? Supaya saat kita infak, meskipun yang terbaik, pastikan itu ikhlas. Dan ayat ini secara tidak langsung, buat kita, kalau kita mau mengambil hikmah, secara tidak langsung, ini ayatnya, ayo berinfak yang baik.
Nah, saat mau berinfak, itu kan berpotensi ada ria, ujub, sum'ah. Tapi pas mau melanjutkan ayatnya, oh Allah tahu ya, ya sudah saya harus ikhlas. Karena ikhlas nggak ikhlas ini berbahaya. Kayak apa? Eh, Langkah antisipasi. Wahai umat muslim, kalau sedekah yang terbaik. Tapi ingat, saya tahu. Kayak langkah antisipasi. Karena kalau kamu nggak ikhlas, itu nggak keterima. Nggak? Nggak keterima. Makanya di sini di akhir ayatnya itu fa innallaha, jadi Allah itu Maha mengetahui. Bihi bihi alim. Nah, yang kedua ini kembali lagi ke tafsir As-Sa'di tadi itu menunjukkan kebaikan hati. Tapi yang dimaksud hati di situ hati yang ikhlas. Bukan hanya sekedar banyak like, komen yang positif, namun ternyata yang dikejar adalah popularitas. Sampai. Jadi orang yang baik berbagi pun itu belum tentu. Tapi kita hanya bisa menilai yang dohir. Jangan kemudian, tapi biasanya dia nggak begitu, Ustaz. Ya sudah, itu urusan dia. Kita ya melihat yang dohir-dohirnya saja. Tapi ini politik, Ustaz. Sudahlah kita lihat yang dohirnya. Karena belum tentu, jangan-jangan pada saat itu memang lagi ikhlas-ikhlasnya. Mungkin 99 yang dia lakukan tidak ikhlas. Mungkin. Tapi jangan-jangan di hari itu Allah memberikan hidayah ikhlas. Sampai gotong-gotong beras. Itu jangan-jangan memang waktu itu ikhlas. Jadi kita itu gak usah mikirin, wah ini gak ikhlas. Anggap saja itu ikhlas. Karena orang mukmin itu hanya menilai yang dohir. Kemudian yang kedua berbaik sangka. Kalau kita berburuk sangka, akhirnya apa? Kita yang celaka. Tergiring opini politik. Dan komen-komen yang tidak baik. Seakan-akan kita kok kalau komen juga, oh iya itu pencitraan. Malah berburuk sangka. Daripada hati kita yang kotor, maka berbaik sangka. Nahnu nahkumu bidohiri. Kita menghukum yang dohirnya saja. Kemudian yang selanjutnya berbaik. Jangan-jangan memang pada saat itu sedang ikhlasnya. Cuma kok banyak yang nyuting. Wah ini memang ya begitulah. Nah, kita jaga hati, menilai yang dohirnya saja. Siapa tahu memang sebelum berbagi itu mendengarkan ayat Al-Quran yang dimana kita untuk berbagi yang secara sembunyi-sembunyi dan yang dohir. Sirron wa alanian. Rahasia kita laksanakan, yang terang-terangan juga kita menilainya yang begitu-begitu saja. Jadi hati kita bersih, gak ikutan kotor, dan kita gak terlalu mikirin kerjaan orang lain. Ini penting sekali. Supaya kita itu berbeda dengan komen-komen yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ketika kita itu bersedekah dari apa yang kita cintai, itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menunjukkan kekuatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang pertama, bahwasanya orang-orang yang sampai nggak gerak bersedekah itu karena terlalu cinta dunia. Tapi kalau sudah, maka ketakwaannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih. Saya kalau nyampaikan hadis itu karena takut mesti tak cek. Jangan-jangan dhaif atau maudhu. Makanya di bulan-bulan ini saya nggak berani. Barang siapa yang berpuasa di hari pertama, kedua, ketiga, itu hadisnya maudhu. Maudhu itu palsu, dibuat-buat. Makanya tak cek dulu. Nanti, wah ini viral, ngarang-ngarang. Kacau. Jadi barusan juga sebelum ngisi tak cek lagi nih. Tak pastikan, oh hadisnya sahih, aman. Hadisnya sahih. Ini disampaikan oleh Anas bin Malik. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tidak mungkin kita itu merasakan nikmatnya, lezatnya iman. Lezatnya iman. Lezat ini maknanya apa? Apakah manis kayak teh ini? Atau ini yang ada gula merahnya?
Maksudnya lezat di sini adalah merasa nyaman, merasa ringan ketika melakukan kebaikan. Kalau melangkah ke masjid itu kayaknya enteng banget, enggak yang kemudian susah dan lain semacamnya. Hujan rintik-rintik tetap berangkat ke masjid, berarti ini pahalanya lebih banyak. Kalau sedang sakit, yang dipikirkan itu adalah berguguran dosa, bukan wah sebentar lagi mati ini, sebentar lagi mati. Ini menunjukkan keimanan. Menunjukkan keimanan. Jadi seseorang itu bisa merasakan lezatnya iman, merasa senang, bahagia, enteng berbuat kebaikan. Jika dia melakukan 3 hal ini, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama tadi saya sampaikan. Menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya, apalagi dirinya sendiri. Pokoknya kalau Allah dan Rasulnya udah nomor 1. Bahkan dalam masalah mahabbah, rasa suka dan pernikahan sudah masuk pada level itu para sahabat dan sahabiat pun juga sama. Ketika sudah Allah dan Rasulnya, ya sudah, ini yang harus saya laksanakan daripada perasaannya. Contohnya seperti apa? Ketika Nabi Muhammad mengajak anak angkatnya, Zaid bin Harisa, untuk menikah. Kata Zaid, siapa ya Rasul yang mau sama saya? Ya tak carikan. Oh baik ya Rasul, kamu dicarikan. Nabi Muhammad kalau nyarikan gak nanggung-nanggung. Zainab, wanita yang cantik, putih, dermawan, pintar, dari suku yang terhormat. Ketika beliau datang, bapaknya ngerasa Nabi Muhammad yang mau melamar anaknya. Ternyata melamarkan untuk anak angkatnya buat Zainab. Asalnya bapaknya ya gimana, tapi ketika ditanya ke Zainab, gimana Zainab? Karena Rasulullah yang datang, saya terima. Akhirnya menikah dengan orang yang beliau tidak suka, tapi mengedepankan Allah dan Rasulnya. Ini dalam urusan mahabbah. Jadi mohon maaf, kita itu nggak ada apa-apanya sama para sahabat itu. Mau S1, S2, S3. Itu kalau diuji keimanannya, itu nggak ada apa-apanya. Ada acara, bahkan yang nggak datang pun, itu ada tanda tangannya. Padahal nggak ikut acara. Dapat amplop lagi. Di situ aja kita gagal ujian keimanan. Entah itu gelarnya apa S2, apa S3, apa profesor. Nggak datang, dapat amplopnya. Tanda tangannya datang. Jadi kita kalau masalah keimanan sama sahabat itu, angkat tangan. Angkat tangan. Apalagi masalah sedekah. Angkat tangan. Makanya uswatun hasanah kita, ya Rasulullah. Selanjutnya siapa? Ya, para sahabat. Para sahabat. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kita akan merasakan manisnya iman jika memang mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada urusan kita. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Menyayangi seseorang itu semata-mata karena Allah. Tidak terganggu dengan status sosial. Sebagian kita dan orang-orang di luar sana terkadang ketemu atasan, senyumnya itu kan manis sekali. Pakai nunduk-nunduk segala biar sopan katanya. Tapi sama yang lain yang secara ekonomi di bawah tidak. Jadi kalau kita senyum kita lebih manis kepada yang lebih punya uang daripada yang tidak, sesungguhnya kita tertipu dengan dunia.
Karena yang punya dunia Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Mengapa kita sampai begini-begini? Jawaban kita apa? Saya memuliakan atasan saya. Terus sama bawahan kok enggak begitu? Ya bawahan saya. Nah, berarti kita sedang ketipu sama dunia. Padahal yang punya dunia mengatakan, saya yang punya dunia memuliakan kalian. Itu enggak dari dunia. Karena kata Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan, dunia itu diberikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Tidak dicintai saja sama Allah, dikasih dunia. Artinya apa? Dalam pandangan Allah, dunia itu biasa. Dan iman hanya diberikan kepada yang Allah cintai. Iman hanya diberikan kepada yang Allah cintai. Dan dunia diberikan kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak suka sama dia. Dia kasih dunia. Jadi kalau ada orang tambah dunianya, jangan langsung 100% divonis inilah orang yang paling Allah cintai. Tidak. Lihat setelah itu, apakah setelah dapat dunia makin dekat sama Allah atau makin jauh. Nah, di sini jamaah. Jadi poin yang kedua, kata Syekh Abdurrahman Asy'adi, kalau kata Nabi Muhammad, jika ingin merasakan nikmatnya iman, maka hendaknya ketika bersosial dengan masyarakat, itu landasannya karena taat kepada Allah. Bukan karena status sosial. Dan bahasa mencintai di sini itu bukan hanya kepada orang yang kita sukai, bahkan kepada orang yang tidak kita sukai. Jawab pada diri jenengan sendiri, gak usah acung tangan. Ada gak yang detik ini ada orang yang jenengan gak suka? Kalau ada, usahakan besok siang atau pokoknya besok bawa makanan, datang ke orangnya, tersenyum, ini makanan silahkan dimakan. Mengorbankan semua ego, padahal dia yang salah Ustaz. Bukan saya yang salah Ustaz. Tapi jenengan yang pertama kali menyambung silaturahim. Bawa makanan lagi. Alasannya cuma satu, karena Allah Subhanahu wa taala tak lawan ego saya. Oh, itu langsung top. Langsung top. Tapi kalau jenengan bawa makanan ke atasan, ke teman yang suka belanja ke warung jenengan, itu nggak salah, tapi biasa. Karena masih ada unsur dunia. Tapi kalau sampai ada jenengan nggak salah, tetangga yang salah. Tapi kalau musuhnya lama 1 bulan nggak selesai, coba datang. Ustadz ngomong, nggak ada contohnya. Sudah saya praktekkan. Saya kirimin susu kambing terbaik yang menurut saya baik untuk menyambung silaturahim. Ternyata nggak nyambung-nyambung juga. Tapi saya amalkan itu. Saya kirimin, ongkirnya dari saya. Bukan saya yang salah. Saya ingin menyambung silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata belum nyambung-nyambung juga. Tapi minimal sudah saya upayakan. Saya sapa lewat WA, nggak dibalas-balas. Tapi saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan lakukan itu. Seru. Seru sekali jamaah. Seru sekali. Karena saya melaksanakan itu. Karena saya tidak pengen ada putus silaturahim. Setelah saya berusaha, kok kemudian masih dianya nggak mau, ya sudah. Dan saya melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi Muhammad SAW. Wa an yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyakdhafa fin nari. Jadi poin yang ketiga, hendaknya kita itu enggak suka kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Jadi setelah bertobat nasuha, jangan kemudian gampang balik. Kembali lagi ke poin yang kedua. Satu contoh di kehidupan sehari-hari. Kalau jenengan lagi tengkar tipis-tipis dengan pasangan, meskipun jenengan laki-laki enggak salah, coba upayakan nyapa duluan. Nyapa
nyapa duluan sambil ajak makan, sambil ngasih hadiah apa. Itu untuk menyambung tali silaturahim. Termasuk juga jenengan ibu-ibu, misalkan lagi sedikit bermusuhan dengan pasangan, padahal yang salah itu adalah suami. Ya sesekali jenengan duluan yang islah, yang menyambung silaturahim terlebih dahulu. Ini sudah saya praktekkan, kemudian mengajak jamaah semuanya. Itu pengalaman yang luar biasa, jamaah. Pengalaman yang luar biasa. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran iman kita, jujurnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidihi illa an tu'minu fi wa'lamu annallaha ganiyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata dalam kurung enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ini ayat yang kedua juga sebagai pendukung, dorongan agar kita itu saat berbagi sesuatu yang kita sukai dan itu baik. Sekali lagi, bahasa baik dalam tafsir sesuatu yang tidak menyakitkan diri kita. Di sini Allah memberikan cara kepada kita. Kalau mau berbagi, jangan sampai kita memilih sesuatu yang kita sendiri udah nggak suka. Mohon maaf, sisa makanan. Kita kayaknya udah mulai berjamur nih makanannya. Kan mubazir kalau dibuang. Akhirnya berbagi. Nah, ini nggak boleh. Atau kaos yang sudah sobek-sobek belakangnya, yang sudah warna-warni padahal awalnya satu warna, itu juga tidak boleh. Sekali lagi di awal tadi saya sampaikan, mengapa orang sampai tidak mengeluarkan apa yang dia sukai? Karena terlalu cinta dunia. Makanya di sini di akhir ayatnya Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, annallaha ghaniyyun hamid, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apa pesan yang dapat kita tangkap di sini? Apa yang kita sedekahkan jamaah itu bukan untuk Allah, karena Allah udah kaya dan terpuji. Gak mau yang model-model yang sisa-sisa begitu. Dan memang gak butuh. Apa yang kita sedekahkan itu kembali kepada diri kita sendiri. Pertanyaannya, nah, karena kita sudah tahu apa yang kita sedekahkan kembali kepada diri kita sendiri, masa yang kembali kepada diri kita sendiri sesuatu yang tidak baik? Harusnya kalau itu kembali kepada diri kita sendiri, kita maunya itu sesuatu yang baik. Kita ingat cerita Qabil dan Habil. Mengapa yang Habil diterima? Mengapa yang Qabil tidak diterima? Waktu mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang Habil itu memang yang terbaik yang dia miliki, dia petik, dia kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tulus ikhlas. Sementara yang Qabil itu sebaliknya.
Kalau jenengan lagi masak ayam, dipotong 8, pengen mengamalkan hadis Nabi Muhammad berbagi kepada tetangga. Kira-kira tetangga itu dapat potongan yang badan sebelah mana? Sayap atau dada? Ini menunjukkan bagaimana cara kita itu mengerti bahwasanya apa yang kita bagi itu nanti kembali kepada diri kita sendiri. Makanya di sini sekali lagi, selama kita itu betul-betul yakin bahwasanya Allah akan membalas apa yang kita lakukan, maka kita akan mengeluarkan sesuatu yang terbaik. Sampai dari banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu kan banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi kalau kita berinfak dibalas 700 kali lipat. Kemudian apa yang wa ma anfaqtum min khairin, jadi apa yang kamu infakkan itu pokoknya semuanya kembali kepada ahsantum li anfusikum. Itu semua kebaikan kembali kepada diri kita sendiri. Sampai muncul ayat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak ingkar janji. Dari semua yang diucapkan, disampaikan di dalam Al-Qur'an, Allah tidak ingkar janji. Kalau misalkan minta dong, orang yang pelit itu enggak ada. Kemudian sedekah Nggak ada. Kan bahasa terakhir adalah ngutang dong, ngutang. Maksudnya apa? Tak balikin nanti, saya balikin. Balikin. Bahasa hutang itu dipakai sama Allah. Takut berjumpa dengan orang-orang yang pelit-pelit ini. Gimana itu ayatnya? Man dalladzi yuqridullah qardan hasanan. Barang siapa yang menghutangi kepada Allah dengan hutang yang baik, menggunakan hutang, supaya manusia itu ngerti. Berarti dibalikin. Karena beberapa orang, ayo berinfak. Aduh, infak ya. Itu masih mungkin agak ragu-ragu. Tapi kalau bahasa hutang, ini hutang. Oh, kalau hutang dibalikin. Kalau ada orang kaya punya rumah yang katanya 7 turunan gak habis, lalu jalan berdua sama kita, makan bareng, kemudian harganya 7 juta, dia nggak bawa uang, lupa, lalu bilang, pinjem ya, nanti tak balikin. Kita langsung nggak? Langsung, karena tahu ini hartanya nggak habis 7 turunan. Kita itu seyakin itu sama manusia itu ya. Seyakin itu sama manusia. Maaf, aduh, apa bos? Lupa nggak bawa HP? Dompet juga lupa, pinjem dong berapa itu bilnya 10 juta, bayarin ya, siap bos, itu langsung itu, secepat itu kita ngutangin, karena ketika ini orang sudah ketemu HP, boleh jadi baliknya lebih, bukan 10 juta, mungkin dilebihin, ini 11 juta buat kamu 1 jutanya, karena udah kebiasaan seperti itu. Allah kan lebih daripada itu, mana ada orang bersedekah dibalasnya 700 kali lipat, itu pun kita ragu. Muncul bahasa, ya udah siapa yang mau ngutangin, kata Allah, siapa yang mau ngutangin. Bahasanya kalau ada bahasa utang dibalikin. Itu pun masih ada yang ragu. Memang terlalu cinta dunia sehingga bahasa hutang dari Allah pun masih tidak yakin. Nah, disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita itu betul-betul ketika mau bersedekah yang terbaik, kemudian yang kita sukai. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.